Assalamualaikum, selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya perkenalkan, nama lengkap saya Ermelinda Dia sebagai pemateri 1. Perkenalkan, nama saya Dormalidan Sukikhau sebagai pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Maria Oktaviana Warberek sebagai pemateri ketiga. Perkenalkan, nama saya Elvin Mariam Tiran sebagai pemateri keempat. Perkenalkan, nama saya Nita Lihu sebagai pemateri kelima. Pengertian keputusan investasi pasar modal. Organisasi seringkali dihadapkan dengan peluang atau kebutuhan untuk melakukan investasi dalam aktiva atau proyek yang mencerminkan komitmen jangka panjang. Akuisisi aktiva jangka panjang biasanya melibatkan pengeluaran dan dana dalam jumlah besar yang seringkali disebut pembiayaan modal atau kapital utaris. Jenis-jenis keputusan investasi modal. Yang pertama, keputusan pengurangan biaya. Yang kedua, keputusan pelunasan pabrik dan fasilitas penggunaan. Yang ketiga, keputusan pemilihan mesin. Yang keempat, keputusan untuk membeli atau menyewa. Dan yang kelima, keputusan penggantian peralatan. Keputusan investasi modal juga dibagi menjadi dua. Yang pertama itu keputusan penyaringan dan yang kedua keputusan pemilihan. Materi ketiga, model-model non-diskonto. Model yang pertama yaitu periode pengembalian. Metode ini mempertimbangkan waktu yang diperlukan oleh suatu perusahaan untuk memperoleh kembali investasi awalnya. Dengan persamaan, payback period sama dengan investasi awal dibagi arus kas tahunan. Metode periode pengembalian memberi informasi kepada manajer yang dapat digunakan sebagai berikut. Pertama, membantu mengendalikan risiko yang berhubungan dengan ketidakpastian arus kas di masa depan. Kedua, membantu meminimalkan dampak investasi terhadap masalah likuiditas perusahaan. Ketiga, membantu mengendalikan risiko keuangan. Dan yang terakhir, membantu mengendalikan pengaruh investasi terhadap ukuran kinerja. Yang kedua, tingkat pengembalian akuntansi, accounting rate of return. Accounting rate of return atau ARR mengukur return proyek dari labanya, bukan dari arus kasnya. Laba berbeda dengan arus kas karena accrual dan deferral yang digunakan dalam perhitungannya. Laba bersih suatu proyek bisa dihitung dengan mengurangi arus kas dengan depresiasi rata-rata. ARR dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut. ARR sama dengan laba rata-rata dibagi investasi awal atau investasi rata-rata. Yang berikut materi keempat, model-model diskonto. Yang pertama, metode net present value atau NPV. NPV merupakan selisih antara nilai sekarang arus kas dan nilai sekarang arus kas keluar yang berhubungan dengan suatu proyek. Yang kedua, metode IRR. Metode IRR didefinisikan sebagai tingkat bunga yang menentukan nilai sekarang dari arus kas masuk sama dengan nilai sekarang dari biaya proyek tersebut. Pasca auditing proyek modal. Pasca auditing membandingkan antara manfaat sesungguhnya dengan manfaat yang administrasi dan biaya operasi sesungguhnya dengan biaya operasi yang diestimasi. Pasca auditi mengevaluasi hasil keseluruhan investasi dan mengusulkan tindakan perbandingan apabila diperlukan. 1. Keputusan awal proyek. 2. Evaluasi setelah proyek berjalan. 3. Manfaat pasca audit. Sekian dari presentasi kami ucapkan terima kasih.